Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali membaca serta menerjemahkan penjelasan ringkas dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Yang penjelasan ringkas ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur As-Saq'ud hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai di hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga dalam kitab Taharah. Di hadis yang ketiga ini beliau menukil hadis dari tiga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr ibn al-As, wa Abi Hurairah, wa Aisyah radhiyallahu taala anhum. Dari tiga sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As yang pertama, yang kedua Abu Hurairah, dan yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini diantara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau di sini menggabungkan tiga riwayat dari tiga sahabat ini. Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailun lil a'qabi minan nar. Ya, wailun lil a'qabi minan nar. Celaka ya, bagi al-a'qab. Al-aqab itu jamak dari aqib ya. Aqibun jamaknya aqab. Artinya tumit. Celaka bagi tumit-tumit minan nar, dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab wudu dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab Taharah. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan ya, atau bahkan ancaman yang keras kepada salah seorang yang waktu itu beliau lihat sedang berwudu. Kemudian ada salah satu bagian dari anggota-anggota wudu yang tidak sempurna dia basuh. Ya. Sini yang beliau lihat adalah tumit di kedua kakinya. Ya. Tumit di kedua kakinya yang tidak terkena air wudu. Maka beliau memberikan peringatan, ya, memberikan ancaman bahwasanya orang yang wudunya kurang sempurna, di sini contohkan dia tidak membasuh dengan sempurna kakinya sehingga tersisa bagian telapak kaki yang belum terbasuh dengan benar atau dengan sempurna, ya, maka dia diancam dengan neraka. Tumit-tumit itu akan diancam dengan neraka, api neraka. Kita baca syarah dari penjelasan dari Dr. Mansur As-Saq'ud. Asy-syarhu afadal haditsu. Nah, hadis ini ya memberikan faedah wujuba ta'mimil a'dha. Maksudnya adalah a'dha'il wudu ya. Hadis ini memberikan faedah ya,
bahwasanya wajib hukumnya untuk ta'mim, yaitu meratakan air ya ke seluruh anggota-anggota wudu ya. Wajibnya membasuh seluruh anggota-anggota wudu. Wattayaqqunu atau wattayaqquna min isalil ma'i ilaiha. Dan harus memastikan bahwasanya air itu sampai kepada anggota-anggota wudu ya. Memastikan air itu mengalir ya. Air itu sampai ke anggota-anggota wudu, membasuh secara sempurna. Wa annal ikhlala biha sababun lil iqabi. Dan bahwasanya al-ikhlal dari kata akhalla yukhillu ikhlalan, maknanya adalah qassara fiha ya. Al-ikhlala biha qassara fiha. Bahwasanya eh, sikap kurang ya atau tidak sempurna dalam membasuh anggota-anggota wudu sehingga tertinggal ya sebagian kecil anggota wudu yang tidak terbasuh, maka ini bisa menjadi sebab lil iqab ya, sebab mendapatkan hukuman. Bahkan kata para ulama ya, min kabairidz dzunub. Ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, karena Nabi SAW memberikan ancaman di sini. Ya, maka kita harus hati-hati. Setiap kita wudu, ya pastikan semua anggota-anggota wudu itu terbasuh secara sempurna dengan air. Kemudian apa kata beliau? Wala yatimul wudu'a atau wala yatimul wudu'u illa bitta'mim. Dan wudu itu tidak akan sempurna kecuali dengan membasuh seluruh anggota wudu, ya, meratakan air ke seluruh anggota wudu. Kama fi hadisi sahibil lum'ah. Sebagaimana ya yang terjadi atau yang dijelaskan pada hadis sahibil lum'ah ya. Orang yang ada lum'ahnya. Maksudnya lum'ah itu apa? Lum'ah adalah bagian yang yabis, wajaf, ya, bagian yang kering, yang tidak terkena air wudhu. Jadi dikisahkan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW melihat orang yang berwudhu, kemudian ya ada di punggung telapak kakinya yang kering, yang belum terbasuh dengan air wudhu, ya sebesar dirham. Maka beliau berkata kepada orang tersebut, irji' fa ahsin wudu'ak. Kembalilah dan baguskanlah wudumu. Ya. Nabi SAW perintahkan untuk mengulang wudunya. Karena wudu yang dilakukan tidak sah. Tidak membasuh seluruh anggota wudu. Kemudian walihada fayata'ayyanu 'alal mutawaddi'i an yata'akkada min wusulil ma'i ila jami'i a'dha'ihi. Oleh karena itu ya yata'ayyan ya harus wajib ya bagi orang yang berwudu untuk memastikan ya bahwa air itu sampai ke seluruh anggota-anggota wudu. Wa an yuzila kulla ha'ilin yahulu bainal badani wal ma'i min lasaqin wa lafatin wa ghairihima. Dan dia harus menghilangkan ya semua jenis pembatas yang bisa membatasi antara badan ya, maksudnya anggota-anggota wudu itu dengan air ya, berupa tempelan-tempelan ya atau semisalnya. Ya, termasuk juga cat misal ya, seorang yang sedang atau tukang cat misal atau misal ada tukang roti ya,
dia terbiasa bikin adonan, kemudian adonan tersebut menempel ke kulit, ini harus dihilangkan. Ma lam yakun fi izalati dzalika dhararun alaihi. Selama ya dengan menghilangkan ya penghalang-penghalang tersebut tidak menimbulkan bahaya baginya. Kemudian kita selesaikan wa innama khassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-aqaba atau al-aqiba ya. Wa hiya muakhkharul qadami bidzikri li'annaha hiya allati yuqassaru fi ghusliha ghaliban. Ya, ini beliau menjelaskan alasan karena kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan al-aqib ya, tumit kaki. Wa hiya muakhkharul qadam dan dia adalah bagian akhir dari telapak kaki. Kenapa Nabi mengkhususkan menyebutkan itu? Karena ya bagian tersebut, yaitu bagian tumit telapak kaki itu yang seringnya seringnya itu kita lupa atau kita tidak perhatian untuk membasuh bagian tersebut. Libu'diha an nadhoril mutawaddi. Karena bagian tumit itu yang jauh ya, dia jauh dari pandangan seorang yang berwudu ya. Tentu ini hanya contoh ya, salah satu contoh atau salah satu praktek ya. Masih ada beberapa lagi ya, semisal siku ya, bagian siku yang terkadang juga tidak terbasuh dengan sempurna, atau bagian telapak tangan ya, punggung tangan ya, ketika kita membasuh dari ujung tangan sampai siku ya. Ya ini juga hukumnya sama ya, harus betul-betul dibasuh ya. Dan kalau tidak, ya maka masuk juga ke dalam larangan hadis ini. Demikian yang bisa kita baca dan terjemahkan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Pada intinya adalah hadis ini ya menjelaskan kepada kita ya pentingnya kita untuk menyempurnakan wudhu yang mengalirkan semua air ke seluruh anggota wudhu tanpa terkecuali ya, tanpa terkecuali. Dan jika kita tidak hati-hati, kita tidak perhatian ya, ada salah satu anggota wudhu kecil maupun besar yang tidak terbasuh, contohnya misal tumit di sini atau siku atau bagian yang lain, maka kita mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, berupa bagian-bagian tersebut akan diazab atau akan dibakar di neraka. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.